رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin nuri zati wa sari bisairil asma'i wa sifati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini, malam ke-13 ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala istiqomah, yaitu masih mau kita duduk dalam majelis ini, di musala ini, dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kepada Tuhan. Salat isya berjamaah disambung dengan rukun, lalu kemudian salat tarawih berjamaah dan dilanjutkan nanti dengan tadarus. Bapak Ibu yang saya muliakan, memang cara untuk menyempurnakan syukur kita kepada Allah salah satunya adalah istiqomah. Maka itu di awal pertemuan kita kemarin kita sebutkan, syukur itu baru nanti dia sempurna, baru nanti Allah itu ridho kalau seandainya beriring antara kalbu, lidah dan perbuatan. Maka itu ketika datang Ramadan, maka syukur pertamanya itu kemarin itu kita mesti bergembira. Maka kita tanya dalam hati kita masing-masing, gembira atau tidak kita. Dan gembira ini bukan sekedar gembira jasad, tapi gembiranya di tingkatan ruh. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan faramallahu jasadahu 'alan niran. Kata Nabi, siapa yang gembira atas datang Ramadan ini, haram jasadnya itu disentuh api neraka. Dan tentu Bapak Ibu tidak mungkin gembiranya itu di tingkatan jasad. Kenapa? Karena jasad itu isinya nafsu. Ada orang datang Ramadan ini gembira, ya gembira karena banyak libur sekolah. Ada gembira karena akan dapat THR. Ada juga gembira karena jam ngajar dipotong, biasa 100 menit jadi 60 menit. Jadi gembira dia, tapi itu gembiranya gembira rendah, yaitu gembira jasad. Yang dapat janji Allah itu gembiranya di tingkatan ruh. Maka itu Bapak Ibu mesti wajib tanya, di dalam hati kita ini sudah tidak gembira itu gembira ruh. Dan gembira ruh ini kita bicarakan di awal pertemuan kemarin. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat, gembira ruh itu yaitu kegembiraan terbesar bagi ruh itu adalah mengenal Tuhan tersebut. Nah, mudah-mudahan kita bisa sampai di tingkatan gembira ruhani tersebut. Bapak Ibu, kenapa gembira ruh itu perlu kita lihat dalam hati kita? Karena bulan Ramadan ini bulan ruhani. Nah, ini Bapak Ibu, Ramadan ini bukan bulan nafsu tapi bulan ruhani. Maka wajib dia dijalani dia dengan ruh. Maka itu nanti bagaimana cara menjalani dengan ruh, nanti kita ambil satu hadis Rasulullah SAW. Lalu setelah gembira ruh, lalu kita ucapkan di ujung lidah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lalu yang ketiga kita syukur perbuatan, yaitu istiqomahkan diri kita ini untuk apa? Untuk istiqomah duduk di
masjid, duduk di musala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita sama-sama berdoa diberikan oleh Allah istiqomah bisa sampai selesai Ramadan ini, tetap kita salat isya berjamaah, lalu nanti taklimnya, lalu nanti salat tarawihnya, lalu nanti diakhiri dengan tadarusnya itu sampai khatam 30 malam. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, di pertemuan sebelumnya kita ambil satu hadis Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ilas sahar. Dua poin penting ini mesti wajib kita analisa dengan ruh. Kenapa? Karena kita menjalani Ramadan ini dengan ruh. Apa dia? Coba lihat Bapak Ibu. Nabi katakan, kita ulang sedikit yang pertemuan sebelumnya, berapa banyak orang yang berpuasa. Nabi tidak sebutkan berapa banyak orang yang siang harinya itu riba, puasanya sia-sia. Tidak. Nabi juga tidak katakan berapa banyak orang yang siang harinya itu tidur saja, puasanya sia-sia. Tidak, Nabi katakan berapa banyak orang yang berpuasa. Kalau disebut orang berpuasa berarti sudah bersahur, berarti dia sudah tidak makan, tidak minum. Setelah itu juga sudah menunggu berbuat baik sampai waktunya dia berbuka. Itu disebut orang berpuasa. Tapi kenapa Nabi tetap mengatakan dia orang yang banyak orang berpuasa itu sia-sia hanya dapat lapang, haus dan dahaga? Ini sebabnya adalah karena dia menjalaninya tidak dengan ruh. Karena dia berpuasa tidak dengan ruhnya sekalian. Maka itu wajib setelah nanti kita jalani dengan jasad kita, juga wajib dijalani dengan ruhani kita. Barulah nanti puasa itu tidak dapat yang disebutkan oleh Nabi itu sia-sia. Yang kemarin mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat. Ringkasnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tidak makan, ingat dalam hati kita mesti harus ada azab. Setelah kita tidak makan, menahan makan, rohani kita juga mesti harus sampai pada tingkat menahan diri dari merasa mampu menahan rasa lapar. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang merasa kuat, kata dia, aku ini kuat, tidak puasa 2 hari tak makan tak apa, kata dia, karena aku fisik kuat. Ingat, berarti dia puasanya cuma zahir, ruhnya tidak puasa. Sementara kalau seandainya jasadnya saja yang berpuasa, ruhnya tidak, Nabi katakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa. Pak, kira-kira kalau Bapak bekerja 1 bulan kerja keras tapi tak dapat gaji. Kerja misalnya disuruh orang mau ngurus kebun misalnya 30 hari 1 bulan ini saya serahkan kebun saya, tapi tidak dapat apa-apa. Nikmat atau tidak? Tak nikmat kan? Mesti harus ada sesuatu yang menggembirakannya. Maka itu kita wajib mengiringkan antara jasad kita dan rohani kita. Itu pertama Bapak Ibu. Kemudian yang jadi pembahasan kita 7 menit karena dari butuh 7 menit katanya, yaitu yang kedua, wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Nah ini dia. Berapa banyak orang yang sholat malam, tarawih, sholat tahajud dan lain sebagainya, tapi dianggap Tuhan itu begadang. Bahasa kasarnya dia sholat malam, tapi dianggap Tuhan itu tidak sholat. Dia dianggap seperti begadang saja. Apa sebabnya? Karena dia sembahyang itu tidak sekalian ruhnya itu ikut.
Coba rasakan masing-masing dalam hati kita, Pak. Waktu Bapak Ibu sholat, Allahu Akbar, kira-kira apa yang terbayang, Pak? Baru mulai Allahu Akbar, apa yang terbayang? Ada yang terbayang istri di rumah, ada yang terbayang apa makan sahur besok, ada juga. Ada yang terbayang hutang di bank, ada yang terbayang apa lagi? Yang terbayang kebun belum ditebas, ada yang terbayang macam-macam. Jadi itulah sebabnya Nabi katakan, berapa banyak orang yang sholat malam, dia sholat tapi Allah anggap dia begadang. Kenapa? Karena sholatnya itu kehilangan ruhaninya. Kalau bahasa syariatnya tidak khusyuk, tapi bahasa hakikatnya kehilangan ruhaninya. Jasadnya saja yang sholat, tapi ruhaninya tidak ikut. Maka itu sering saya sebutkan, Pak. Misalnya saya sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau diukur zahir, Bapak Ibu katakan tajwidnya betul, sudah itu rukuknya betul, sujudnya betul, tumakninahnya betul. Bapak Ibu katakan sholat saya itu sudah sah, diterima Tuhan. Dari mana Bapak Ibu tahu? Sementara waktu saya tadi baru Allahu Akbar, dalam hati saya, ya Allah, berdering pula tadi HP Shopee mau datang, duit tak ada, saya bilang, teringat Shopee, baru Allahu Akbar. Lebaran dah mau dekat, sepatu kan Ramadan ini, baju baru mau terbeli lagi. Ya Bu, baju baru belum terbeli lagi, baru Allahu Akbar. Jadi secara zahir sholat saya itu dipandang orang sah, dipandang syariat sah, tapi ternyata dipandang dengan ruh, dipandang dengan kalbu, dengan hakikat, ternyata masih bermasalah. Kenapa? Karena tidak tersambung dengan Tuhan. Maka itu wajib kita sholat itu supaya nanti tidak disebutkan Nabi wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila sahar, tidak dianggap oleh Nabi itu seperti orang begadang. Wajib ruhani kita ini itu sholatnya itu tersambung kepada Tuhan. Kalau tersambung kepada Tuhan, berarti Bapak Ibu sudah wajib tahu kepada siapa kita menyembah. Contoh misalnya begini, Bu. Ini kita sedikit-sedikit kan, nanti mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepahaman Bapak Ibu. Contoh begini Bapak Ibu. Ini contohnya sederhana sekali. Saya sering sebutkan tuh, tapi di pengajian bapak-bapak lupa saya. Karena kita dah lama tidak duduk ngaji yang setiap bulan tersebut. Saya bilang begini, harimau. Waktu saya bilang harimau, satu pun dari Bapak Ibu tidak ada yang takut. Kenapa? Karena saya sebut nama. Tapi kalau Bapak Ibu berjumpa dengan yang punya nama harimau, pergi ke tengah kebun sampai dengan kebun bertemu dengan harimau depan kita, tak perlu sebut namanya, Bapak Ibu bergetar, takut. Kenapa? Karena berjumpa dengan yang punya nama harimau tersebut. Contoh misalnya api, saya bilang, waktu saya bilang api, tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang panas, yang terbakar. Kenapa? Karena saya sebut nama. Tapi kalau Bapak Ibu berjumpa dengan api, oh itu panas. Kenapa? Karena berjumpa dengan yang punya nama api tersebut. Maka itu Bapak Ibu, wajar ada orang yang dia menyebutkan nama Allah, Allahu Akbar, tapi tidak ada getaran dalam hatinya. Kenapa? Karena dia hanya menyebut nama Tuhan, tapi tidak pernah berjumpa dengan Tuhan tersebut. Syarat untuk berjumpa wajib kenal. Jadi tidak mungkin kita mau menyembah Tuhan yang tidak kita kenal.
Ibu-ibu dulu tidak mungkin mau menikah dengan bapak-bapak di rumah kalau tidak kenal. Ustaz Udin misalnya, mau tidak saya nikahkan dengan tetangga saya? Tak mau dia. Tapi saya bilang, ini orangnya cantik macam Krisdayanti, saya bilang. Baik pula lagi. Anak orang kaya pula. Mau tak? Iya. Bisa jadi dia mau. Kenapa? Karena sudah kenal. Tapi kalau tak kenal tak akan mau. Jadi setelah kenal baru mau dengan orang tersebut. Rasionalnya tidak mungkin kita menyembah Tuhan yang tidak kita kenal. Dan kalau tidak kenal itu beda rasanya, Pak. Beda rasanya dengan orang yang kenal dengan tidak kenal. Maka itu sholat tersebut itu wajib, Bapak Ibu. Ini wajib, Pak. Supaya nanti kita dapat berkah sholat tersebut, sholat itu wajib juga kalbu kita ini ikut, ruhani kita ini ikut. Dan ingat Bapak Ibu, sholat itu diterima atau tidaknya bukan ukurannya itu cepat atau lambat, bukan, Pak. Tapi tersambung atau tidaknya ketika dia sholat itu kepada Tuhan. Nah ini Bapak Ibu, tersambung atau tidaknya. Kalau tidak tersambung, itu mudah sekali Bapak Ibu. Pernah tidak Pak, bapak-bapak coba sholat tahajud tengah malam, lalu karena merasa kalau malam itu begitu dekat dengan Tuhan, lalu coba sholat malam jam 1, Allahu Akbar, lalu kucing bunyi, wow, langsung melanting kita ketakutan. Kenapa? Karena tidak tersambung. Tapi kalau tersambung dengan Tuhan, karena kita sudah yakin, sudah berserah diri dengan Tuhan itu secara totalitas, maka tidak ada lagi takut dan ragu dalam hati tersebut. Maka itu orang-orang dulu, Pak. Orang-orang tua dulu, kalau dia sholat tersebut itu banyak sekali yang dia ukur. Saya punya guru, Pak, namanya guru Usul, mungkin kenal dia, orang Sungai Luar yang di pesantren Paradigma tersebut. Waktu sore dia mau pergi sholat, sarungnya ini kena sarung laba-laba. Balik ke rumah ngambil sarung baru. Ditanya orang, Pak, kok bisa Pak Kiai, ngapa balik lagi? Kata dia, tadi aku lihat laba-laba itu keluar apa itu? Jaringnya itu rupanya bukan dari mulutnya, dari bututnya, kata dia. Maka aku balik untuk, karena ini mungkin najis, katanya. Bayangkan Pak, saking orang dulu itu jaganya sholatnya tersebut biar zahirnya itu bersih, tempat bersih, zahir bersih, dan kalbu pun bersih. Kalau kita sekarang, ya Allah, tempat kita tak jaga, baju juga kita tidak jaga, belum lagi masuk ke dalam rohani pun kita tidak jaga. Maka itu saya sering sebutkan, anggap fikihnya hebat, tauhidnya hebat, tapi tasawufnya hilang. Bapak Ibu fikih hebat sholatnya, tauhidnya sudah yakin menghadap Allah, tapi sholatnya dalam keadaan benci dengan orang. Itu juga sholatnya jadi bermasalah. Kalau dalam sholat itu benci dengan kawan sebelah punya sudah 10 hektar kebun, saya masih juga 1 hektar lagi, kata dia. Benci aku dengan dia. Sholat dalam keadaan benci membuat sholat kita itu hilang khusyuknya. Kawan sudah naik pangkat, kita belum juga lagi. Kawan dah PNS, kita masih honor juga lagi. Ya, marah, benci dengan kawan tersebut. Sholat dalam keadaan benci berarti dalam keadaan batin yang kotor. Maka itu sholat yang begini, kata Nabi, wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar, yaitu sholat yang dia kehilangan ruhaniyah dianggap oleh Allah itu seperti begadang. Maka itu Bapak Ibu, wajib kita menyempurnakan puasa kita ini, wajib juga menyempurnakan ruhani kita, yaitu sholat kita ini dengan ruhani. Kenapa? Karena kita masuk di bulan ruhani, maka kita menjalaninya itu wajib dengan ruh. Bapak Ibu, ini kalau kata Ustaz Udin tadi dari kuliah 7 menit, ini sudah 21 menit lebih.
Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya juga mohon izin kepada Prof. Ya, Prof ini boleh disebut sebagai orang tua kami lagi di kampus dan juga di beberapa organisasi. Sebenarnya saya malu juga kalau duduk di sini tanpa izin. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah untuk menjalani Ramadan ini bisa semangat zahir batin, dan keluar dari Ramadan ini pun tetap semangat zahir batin, sehingga mati dalam keadaan bersih zahir, suci batin. Barulah Allah itu ridho, barulah Allah itu merindukan surganya itu untuk kita masuki. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf, mohon dihalalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz dalam penyampaian tausiah kepada semua. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, adapun yang bertugas melaksanakan sholat tarawih pada malam hari ini, imam kita minta kepada Ustaz Asep dan bila saya sendiri baik kepada baik, karena saja terima kasih, dan saya mohon maaf atas kekurangan atas kekeliruan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.